Hai para unyuter yang pina bebungulan. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Inuyashiki. Kami peringatkan di video ini berisikan full spoiler. So tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekiwau. Film yang diadaptasi dari anime ini dimulai dengan scene di mana terdapat sebuah keluarga yang baru pindah ke sebuah rumah. Keluarga ini berisikan seorang kepala keluarga yang bernama Inuyashiki Ichiro, seorang istri bernama Maria Inuyashiki, seorang anak perempuan bernama Mari, dan anak laki-laki bernama Takeshi. Dari awal film ini dimulai sudah terlihat bahwa keluarga ini tidak memiliki hubungan yang harmonis, terutama hubungan dengan ayahnya. Kedua anak Inuyashiki kerap menjadi ketus menjawab pertanyaan dari ayahnya, menunjukkan sikap yang buruk di depan ayahnya. Bahkan mereka sering mengabaikan panggilan ayahnya. Itulah mengapa ayahnya sering merasa kesepian. Mun aku kayak itu langsung kok tampar bener aja mun bisi anak kayak itu. Inuyashiki memang sudah tua dan memiliki fisik yang lemah. Inuyashiki bekerja di sebuah perusahaan air mineral. Ia kerap melakukan kesalahan di perusahaan itu yang menyebabkan bosnya sering marah kepadanya. Pada suatu malam, Inuyashiki yang sedang kesepian di teras rumahnya tiba-tiba dihampiri seekor anjing. Di leher anjing tersebut terdapat sebuah kertas berisi nama anjing, yaitu Hanako. Anjing itu diusir oleh pemiliknya dan kesepian juga sama seperti Inuyashiki. Inuyashiki berniat memelihara anjing itu, namun istrinya langsung memintanya untuk membuang anjing tersebut sambil menyerahkan surat pemeriksaan ulang dari rumah sakit. Keesokan harinya, setelah melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit, Inuyashiki divonis mengidap kanker stadium 4 dan sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dokter memperkirakan hidupnya hanya tinggal 3 bulan saja. Inuyashiki mencoba menelpon keluarganya dan ingin mengabarkan tentang penyakitnya. Namun tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Bahkan Mari, anak perempuannya, dengan sengaja mengabaikan panggilannya. Sarbungul ini anaknya nih. Setelah sampai di rumah pun tak ada kesempatan untuk berbicara mengenai penyakitnya. Ia bahkan dilarang oleh Mari untuk datang ke pertemuan wali murid, karena tidak mau teman-temannya nanti mengira ayahnya adalah kakeknya, karena ayahnya yang lemah dan sudah tua. Setelah itu istri Inuyashiki juga memberitahu tentang anjing yang tidak mau pergi dari rumah mereka dan meminta Inuyashiki untuk segera membuangnya. Pada akhirnya Inuyashiki tidak jadi memberitahu keluarganya tentang kanker yang dideritanya. Inuyashiki akhirnya pergi untuk membuang Hanako. Setelah melepaskan pengikat di leher Hanako, si Inuyashiki lalu berlari agar Hanako tidak mengikutinya. Namun pada akhirnya si Hanako malah ikut berlari mengejar Inuyashiki, seolah-olah ia tidak mau ditinggalkan olehnya. Sampai di tengah taman kosong, Inuyashiki juga tidak melihat tanda-tanda Hanako lagi. Ia pun berhenti dan saat berbalik ia begitu terkejut karena Hanako sudah berada di depannya. Inuyashiki akhirnya meminta maaf pada si Hanako dan memeluknya. Di tempat yang sama terlihat seorang remaja yang seperti sedang sedih dan duduk di sebuah kursi. Tiba-tiba taman yang gelap gulita itu pun diliputi sebuah cahaya yang sangat terang benderang, sampai Inuyashiki tidak bisa melihat apapun kecuali cahaya yang begitu terang. Setelah beberapa saat, Inuyashiki pun terbangun di tempat yang sama, namun seperti tidak ada apapun yang terjadi. Saat terbangun, ia sadar bahwa ia masih bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata yang biasanya dipakai, karena penglihatannya yang sudah buram. Semua hal menarik mulai terjadi semenjak insiden itu.
Saat sampai di rumah, Inuyashiki makan bersama keluarganya. Ia memakan sup miso buatan istrinya dengan sangat lahap. Ia juga tiba-tiba merasa sangat haus tanpa alasan. Ia pun masuk ke dalam kamarnya karena merasakan ada hal yang aneh di tubuhnya. Di sana juga ada Hanako yang sedang terbaring. Tiba-tiba keluar asap dari tangan Inuyashiki dan ia pun segera membuka kemejanya. Ia mencoba memeriksa sekujur tubuhnya dan tiba-tiba kukunya terbuka seperti robot. Setelah itu tangannya juga membelah dan memperlihatkan alat seperti layaknya robot. Dan dari tangannya itu keluar sup miso yang tadi dia makan. Dengan keadaan yang masih kaget dengan badannya sendiri, ia menekan satu titik di lehernya. Dan kepalanya pun terbelah, menampilkan otak seperti sebuah robot. Ia perlahan berjalan untuk melihat ke arah cermin dan sangat terkejut melihat dirinya sendiri. Lalu istri Inuyashiki mengetuk pintu kamar dan seketika Inuyashiki berubah menjadi normal kembali. Di tempat yang lainnya, remaja yang juga terkena ledakan yang sama seperti Inuyashiki malam itu adalah Shishigami Hiro. Si Hiro ini memiliki seorang sahabat yang bernama Yuki Ando atau yang biasa dipanggil Ando ya. Setelah pulang dari sekolah, ia langsung menemui Ando yang biasanya menghabiskan waktu untuk bermain game di kamarnya. Dan Hiro pun menunjukkan kekuatan yang dimilikinya akibat ledakan itu kepada Ando. Ia pun membentuk tangannya layaknya sebuah pistol dan hanya dengan satu kata menembak burung seperti pistol nyata. Setelah itu Hiro juga menunjukkan kemampuannya yang lain, yaitu ia bisa dengan mudah menyalakan dan menggerakkan mobil dengan ayunan tangan. Hiro berkata bahwa ia sekarang bukanlah seorang manusia melainkan seorang superhero. Setelah itu Hiro lalu memperlihatkan tubuh robotnya dengan senjata lengkap kepada Ando. Di sisi lain, Inuyashiki yang terus-menerus melakukan kesalahan di perusahaannya akhirnya dipecat oleh bosnya. Ia pulang dengan wajah yang tidak bersemangat. Saat sedang dalam perjalanan menuju rumahnya, ia melihat burung yang tergeletak seperti sedang terluka. Ia pun memegang burung itu dan dengan ajaib menyembuhkan penyakit burung itu. Burung itu lalu kemudian terbang meninggalkannya. Setelah hal itu, Inuyashiki mendengar suara seorang ibu yang sedang memohon kepada dokter agar anaknya yang sedang sakit kanker otak bisa disembuhkan. Inuyashiki menghampiri sumber suara itu dan melihat anak yang sedang terbaring lemah. Ia pun memegang kepala anak itu dengan kedua tangannya dan seketika anak itu pun sembuh dan bangun. Dari kekuatannya ia dapat menyembuhkan segala macam penyakit dengan kedua tangannya. Ia sangat senang bisa membantu orang lain. Situasi lalu berubah menampilkan kelas di SMA. Di dalam kelas itu terdapat Hiro, Ando, Mari dan anak-anak lainnya. Saat di dalam kelas, siswa-siswi laki-laki membuli dan meminta uang kepada Ando. Lalu Ando ini tidak bisa melawan. Akhirnya si Hiro dengan geram langsung memegang erat tangan siswa yang membuli tadi sampai ia kapok dan meminta maaf kepada Ando. Setelah kelas berakhir, Hiro dihentikan oleh panggilan dari seorang wanita bernama Watanabe Siwon. Ia adalah teman sekelas Hiro dan mengaku menyukai Hiro selama ini. Hiro pun berterima kasih dan langsung pergi meninggalkan Siwon. Hiro adalah seorang anak dari kedua orang tua yang bercerai. Ibunya bekerja keras dan menghidupinya, sedangkan ayahnya sudah menikah dan memiliki keluarga lagi. Suatu hari si Hiro mengunjungi keluarga ayahnya karena permintaan dari ibunya. Di sana Hiro sempat ingin membunuh ayahnya dengan tembakannya, tapi pada akhirnya ia mengurungkan niat itu dan menyampaikan salam ibunya kepada ayahnya.
Saat di perjalanan pulang, Hiro masih mendengar percakapan keluarga ayahnya yang terdengar sangat bersemangat merencanakan liburan. Ia sangat marah, lalu ia berjalan menuju suatu rumah di mana ada keluarga yang sedang membicarakan rencana kuliah putrinya. Tanpa perlu mengulur waktu, Hiro langsung menembak ayah dan ibu dari keluarga itu. Anak gadis itu lalu berteriak minta tolong agar tidak dibunuh. Iya, dan teriakan minta tolong gadis itu didengar oleh si Inuyashiki. Ia langsung berlari menuju arah suara itu. Setelah tiba di sana, seluruh keluarga itu sudah habis ditembak oleh Hiro. Inuyashiki berusaha menyelamatkan gadis itu, namun ia tersadar bahwa ia tidak bisa menyelamatkan orang yang sudah mati. Melihat kehadiran Inuyashiki, Hiro langsung menembaknya juga. Namun ia hanya terjatuh dan tidak terluka sama sekali. Inuyashiki terbangun dan mengejar Hiro, namun Hiro sudah kabur dan terbang.